Halo, assalamualaikum, hai sobat orang mesin, jumpa lagi ya di channel kita. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Baik sobat, jadi di kesempatan video kali ini Ruang Mesin akan kembali sharing di seputaran dunia otomotif sobat. Tentunya masih di dunia penerangan ya, atau per LED-an. Nah, ini paketnya baru saja tiba tadi sore. Ini mumpung kita lagi senggang, langsung aja kita unboxing. Paketnya dari Elaser Official Store Surabaya ya. Jadi tentunya sobat sudah nggak asing dengan kata-kata Elaser. Kita lihat Elaser LZ500, lampu utama LED H4, mini biled, projector lens, dan sudah solenoid ya. 55 watt flat cut off solenoid. Yuk langsung aja kita unboxing. Jadi saya beli untuk nanti akan kita pasang di Toyota Innova. Oh, dia kemasannya per satuan ya. Oke, kita lihat. Mungkin dia prepare untuk jika kendaraan ini ya roda 2 ya. Jadi dia sudah free box. Kan kalau kayak Pro 7 itu dia beli satu nggak dapat sobat, kecuali emang dia jatah yang kedua ya. Oke, ini dia Elaser H4 mini biled seperti ini ya. Jadi kemarin juga saya lihat reviewnya di channel sebelah. Awal mula emang saya cari komparasi, saya mau mencari dari Pro 7. Cuman setelah saya cari-cari yang seri D nya P7H4D itu udah nggak keluar sobat. Jadi kebanyakan yang keluar itu yang seri R dan seri S. Nah, jadi bedanya yang seri di luar seri D itu dia ada kipasnya seperti ini. Lalu yang kedua, wattnya lebih rendah dibandingkan yang seri D. Seri D itu tertinggi. Nah, rivalnya itu adalah Elaser ini sobat. Ya, Elaser. Cakep nih. Jadi dia sudah solenoid dan untuk high beamnya dia tuh sudah bulat di tengah. Pokoknya ini plug ketiplek dengan P7H4 dari Pro 7. Oke ya. Kita buka dahulu. Oke, kita lihat ya. Ini dia. Oke, nah ini dia. Cakep ya. Nanti akan kita tes nyala, bentuknya seperti ini. PNP untuk kendaraan yang memakai lampu seri H4 tanpa coak-coak dan langsung PNP ya. Oke, kita lihat dulu. Saya kemarin udah sempat chat dengan sellernya, jadi garansi 1 tahun. Tukar unit ya jika ada kendala, jadi tidak servis, langsung tukar unit infonya. Cuman di sini tidak disertakan nota, mungkin kita hanya berdasarkan invoice yang ada dari Shopee ya mungkin ya, karena saya check outnya by Shopee. Ini sudah nggak ada lagi, nggak ada invoice ataupun nota pembelian. Jadi nanti kita komunikasinya mungkin by chat yang pernah kita lakukan via DM di Shopee ya sobat ya. Nah ini dia Elaser LZ500 H4 mini biled double cup reflector bowl laser solenoid. Low beamnya itu di 50 watt dan ini stabil sobat. Karena saya kemarin sempat lihat reviewnya tuh stabil, makanya saya tertarik di Elaser LZ500 karena dia udah dikomparasi dengan Pro 7 P7H4D. LED chip 6 core 3570 plus 1x50-50 external driver. Ini dia external driver dan ini suhunya masih di range 50-an derajat, 55 derajat, masih aman untuk kendaraan. Jadi nanti saya pasangkan tanpa penambahan relay sobat, karena ini aman meskipun wattnya tinggi, cuman dia sudah terbukti aman tuh ya. Yuk langsung aja kita eksekusi di kendaraan. Jadi build quality-nya seperti ini sobat. Cakep sekali ya bodinya ya.
tembaganya itu untuk pendinginannya, kipasnya. Yang membedakan dengan Pro 7 P7H4D ini, warna ini. Kalau untuk hasilnya sama, dengan harga yang separuhnya ya. Oke, cuman di sini kita tidak ada komparasi brand. Saya hanya menyampaikan apa yang saya cari tidak dapat. Akhirnya saya jatuh hati ke Eleazer LZ500 ini. External driver nanti kita buka dahulu, baru kita masukkan kendaraan. Kita colokkan ke headlamp, kita setting levelnya ataupun kiri kanannya ya. Oke, ikuti pemasangan di kendaraan Toyota Innova. Oke sobat, jadi ini dia kendaraannya ya. Ini masih pakai headlamp bohlam yang biasa, pakai Philips. Ini akan saya ganti menggunakan Eleazer LZ500. Kapnya sudah kita buka, langsung kita naikkan saja kapnya dan kita bongkar lampunya. Karena areanya nanti ada di sana sobat, coba saya nyalakan flash dulu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengeluarkan atau memasang yang panjang itu menabrak sama body filter box. Jadi kita buka dulu ya. Oke baik sobat, jadi sudah terbuka. Kita buka dulu soketnya. Oke, lalu kita buka bootnya. Oke, lalu buka penguncinya. Sobat, kalau lampu masih original itu biasanya dikasih grease seperti ini dari dealer. Cakep ya, belum pernah diganti. Yuk kita ganti pakai Eleazer LZ500. Jadi soket drivernya saya buka dahulu. Seperti ini. Oke, kita lock dulu. Oke, aman, nggak goyang. Sudah kencang ya, jadi nanti boot bisa kita pasang sobat. Nah ini enaknya begini sobat, bisa saya masukkan. Lalu saya pasang dahulu. Aman. Selanjutnya driver saya pasangkan kembali ke soketnya. Jangan lupa ini ada pinnya ya, jadi pastikan pinnya pas supaya nggak patah. Cuman ininya nggak dari besi ya. Oke, aman. Kita colokkan langsung ke sini. Oke, kita tes cahaya dulu saja. Nah ini dia tampilan dari depan ya sobat ya, Eleazer LZ500. Yuk kita lihat hasil cahayanya. Baik sobat, bisa sobat lihat ya, jadi masih kurang ke kiri, harus diputar ke kiri dahulu. Nanti lampunya akan saya geser ke kiri.
Bisa sobat bandingkan dengan yang originalnya, tuh yang kiri original. Jauh ya. Oke, saya posisikan dahulu. Oke baik sobat, jadi ini hasil cahaya lasernya ya, dari laser LZ 500. Nah itu cut off nya sudah rata ya. Nah kemarin dia sedikit ke kanan karena adjusternya ini nggak dapat sobat untuk kemiringan. Nah ini ya yang baut plus buat setelan ini ya, jadi kita sedikit oval supaya lampu masih bisa kita geser ke kiri, karena kalau tidak itu nggak bisa sobat, jadi lampu kondisinya miring. Jadi kita harus coak sedikit supaya si lampu bisa kita kondisikan ini ya, cut off nya itu bisa kita kondisikan untuk ini miring ke kiri, karena kemarin terlalu ke kanan gitu ya. Jadi kita akalin menggunakan mata bor dan kita oval sedikit supaya bisa bergeser ke kiri. Nah ini kasus ini nggak tahu ini apakah hanya untuk di Toyota Innova kasusnya atau ke kendaraan lain ya. Intinya di Toyota Innova kita harus ngakalin ovalnya untuk adjuster kemiringan si cut off nya. Dia nggak bisa PNP karena nggak dapat sobat. Sobat bandingkan ya, ini laser, nah, dan itu cahaya lampu originalnya. Laser original. Oke ya. Ya, nanti kita akan eksekusi yang sebelah kiri, namun kita harus memundurkan kakinya karena dia nabrak sobat. Jadi kita geser ke belakang dulu, kalau nggak nanti ke samping sini ya. Intinya supaya tangan bisa leluasa masuk. Oke sobat. Oke sobat, jadi yang sebelah kanan sudah selesai ya, sudah terpasang. Nanti kita tinggal level kiri kanannya. Dan kita lanjut yang sebelah kiri, itu kita harus memundurkan si aki ya. Kalau nggak nanti kita geser ke sini, ke sisi sebelah mesin ya. Jadi nanti area sininya kita buka-buka aman. Yuk gitu videonya sobat. Oke sobat, jadi bohlam untuk lampu headlamp sebelah kiri sudah kita buka. Selanjutnya kita sesuaikan laser LZ 500 nya. Cuman masih ada sedikit ubahan sobat, nanti sobat bisa lihat ya. Karena kalau kita langsung pasang dia nggak dapat si elevasi ataupun kerataan dari cut off nya lampu laser ini. Nah ini dia sobat yang saya maksud ya. Jadi kalau kita pasang seperti ini, lampu itu kondisinya masih miring seperti ini sobat. Sorotnya tuh gini ya, cut off nya. Jadi kalau kita butuh ke sini, si adjusternya ini ovalnya ini sudah mentok. Mau nggak mau kita harus nurunin. Yang sini turun, yang sana naik gitu ya. Ya itu videonya sobat. Oke sobat, jadi bisa sobat lihat ya perbedaannya. Ini yang sudah kita oval, kita tambahin, yang itu masih ori, jadi ada perbedaannya gitu sobat kurang lebih. Jadi tadi kita untuk mencari cut off nya itu nggak dapat, makanya kita tambahkan biar pergerakan kiri kanannya masih dapat, jadi cut off nya bisa rata. Oke kita lanjutkan yang sisi sini, cuman nggak saya videokan. Oke sobat, jadi sudah kita pasang bautnya, ovalnya juga sudah kita panjangin ke bawah, sudah kita naikkan ke atas. Selanjutnya kita tinggal pasang, kita lihat cut off nya ya. Oke, saya pasangkan dahulu di headlamp. Oke sobat, jadi sudah terpasang ya, sebelah kanan dan sebelah kiri sudah kita pasang semua. Balasnya sudah kita ikat juga, atau drivernya ya sudah kita ikat di sana supaya nggak goyang-goyang. Cahaya untuk levelnya, kerataan juga sudah kita set. Nanti kita tinggal tunggu malam hari untuk memberikan gambaran hasil cahayanya seperti apa ya kalau kita berjalan di malam hari. Oke baik sobat, jadi kita setelah
melakukan adjust leveling ya. Jadi yang kanan memang saya buat sedikit lebih rendah. Supaya apa? Supaya kalau pengendara dari depan berlawanan dengan kita itu nggak silau ya. Sekilas emang nggak kelihatan ada beda tinggi ya. Cuma itu sebenarnya kelihatan ada beda kalau kita melihat secara langsung. Ya, sudah di adjust. Seperti yang saya videokan sebelumnya, jadi adjusternya yang kiri kanan baut plus itu kita oval sedikit supaya dapat. Karena kalau kita pasang Elezer LZ500 itu di Innova, itu kemiringannya nggak dapat cepat kalau sesuai dengan bawaan Elezer. Jadi dia miring. Kita perlu tambah cowok si oval adjusternya supaya dia nanti bisa kita setting antara kiri dan kanan dan kesejajarannya. Oke sobat, kita coba tes di jalan tol seperti apa hasilnya. Halo sobat, jadi ini hasil cahaya dari LZ500 ya. Elezer tuh cahayanya di bawah sinar saja. Lampu tol, PJU tol itu masih rendang banget ya, bening. Dan ini saya coba tembak. Tak, cakep sekali ya. Oke baik sobat, jadi itulah tadi video dari awal Elezer LZ500 yang dipasangkan di Toyota Innova. Itu harus ada ubahan di alur untuk adjusternya, kiri dan kanan harus kita tambahkan cowakannya supaya cut off nya bisa kita adjust rata gitu ya. Jadi kesimpulannya cahayanya sangat padat sobat ya, sangat padat. Di bawah cahaya lampu PJU itu masih tembus, apalagi nanti di suasana yang lebih gelap dalam kota gitu ya, yang nggak ada PJU atau di perdesaan itu lebih terang sekali. Sebenarnya saya tadi malam udah jalan di daerah, cuman sayangnya nggak record ya. Ini sangat padat sekali, panasnya stabil, drivernya juga stabil. Ini sangat rekomendasi sekali. Jadi bagi sobat yang mencari lampu murah, yang nggak murah banget sebenarnya ya, dengan harga yang mendingan, hasilnya luar biasa setara dengan Pro 7, ini saya rekomendasikan. Ya sobat ya, jadi jika ada yang tidak ditanyakan, mari kita diskusi di kolom komentar sobat. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.